Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nini Cintirewi. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan dan saya sekarang sedang duduk di kelas 9. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang seni grafis dengan guru pembimbing saya, Pak Eko Hadi Prasetyo. Yang disusun oleh saya sendiri. Oke, di sini ada subbab. Yang pertama, pengertian seni grafis. Yang kedua, sejarah seni grafis. Yang ketiga, perkembangan seni grafis di Indonesia. 4. Jenis karya seni grafis dan teknik. Dan yang terakhir, berkarya seni grafis. Sekarang kita masuk ke pengertian seni grafis. Seni grafis atau seni mencetak adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak, misalnya cetak sablon atau silkscreen, cetak tinggi atau stempel, cetak datar atau litografi, dan sebagainya. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya atau kertas. Grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Grafis dalam bahasa Inggris adalah graph atau graphy, yang berarti membuat tulisan. Lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Cetakan yang dimaksud di sini berupa negatif film yang dapat menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragamnya yang sama. Karya seni grafis umumnya dibuat di atas kertas. Pada teknik monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ini disebut proses cetak. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut plat atau medium cetak. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Seni grafis lain yang disebut cetak saring menggunakan lembaran kain berpori atau screen printing yang direntang pada sebuah kerangka. Kegiatan mencetak merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak atau acuan atau klise. Alat cetak tekniknya dengan menggores atau mencukil pada sekeping papan, logam, atau bahan lainnya seperti plat logam, kuningan atau aluminium. Hasil cukilan diolesi tinta dengan alat roll, kemudian dilekatkan pada selembar kertas dan ditekan. Tinta dari acuan melekat pada kertas inilah yang disebut cetak grafis. Next, kita masuk ke sejarah seni grafis. Terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni ini di dunia. Pertama, menurut pada penemuan seni cetak grafis tertua ditemukan di timur dunia, tepatnya di negeri Tiongkok. Di negeri tersebut, seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan yang beraroma religius. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditatah atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Cina telah menemukan kertas dan memproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah dinasti Yi. Penemuan kertas adalah kunci dari pesatnya perkembangan seni ini. Karya-karya seni grafis dengan media cukilan kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Bangsa Romawi juga telah mengenal teknik ini yang digunakan untuk menghias jubah dengan cetak stempel. Namun perkembangannya terhitung stagnan.
Teknik cetak grafis kurang berkembang di barat karena bangsa Eropa belum mengenal kertas. Teknik ini baru berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan didirikannya pabrik kertas pertama di Italia. Pendapat kedua, seni grafis telah muncul sejak zaman purba dengan ditemukannya cap tangan di gua-gua prasejarah, termasuk di Sulawesi. Meskipun belum menggunakan teknik cetak mutakhir, namun esensi seni grafis tetap ada, yaitu mentransfer gambar dari cetakan yang berupa gambar. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan seni grafis di Indonesia. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif selain melukis dan mematung bagi para seniman murni. Seni grafis baru muncul di Indonesia pada tahun 1950-an. Kemudian, teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Tokoh penting seni grafis Indonesia adalah Suromo dan Abdul Salam. Kemudian ada juga Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin di Bandung. Selanjutnya, kita masuk ke jenis karya seni grafis dan teknik. Yang pertama, cetak tinggi atau teknik cetak relief atau teknik cukil. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Yang kedua, cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain eksa, mezzotint, dry point, dan lain-lain. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan, atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan ke air diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Alat yang dipakai berupa pahat grafis, paku, jarum, gurin, atau logam runcing. Yang ketiga, cetak datar atau planografi print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini ditemukan pada abad ke-15 di Eropa. Klise cetak ini menggunakan batu cadas yang biasa disebut dengan litografi. Sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Planografi, di mana matriks permukaannya tetap, hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Yang keempat, cetak saring atau sablon atau seni grafis. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan serat tertentu. Sablon banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar.
Misalnya, untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain, spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke berkarya seni grafis. Yang pertama, proses pembuatan cetak tinggi. Prinsip kerjanya adalah mendapatkan ruang positif atau permukaan yang timbul dan negatif atau permukaan yang cukup. Garis dan ruang negatif yang dihasilkan cucilan tidak terkena warna. Sebaliknya, garis dan ruang bidang yang timbul dikenai tinta positif, terkena warna, dan dipindahkan ke permukaan bidang cetak. Bahan yang terdiri dari papan sebagai alas, hardboard atau papan MDF, tinta atau cat cetak offset, kaos, kain, atau kertas. Kalau perlu ditambah cat pengering agar pengeringan lebih cepat. Peralatan yang diperlukan: pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, roller atau untuk meratakan warna, pahat atau pencucil kayu, digunakan untuk membentuk gambar pada plat atau sebagai klise cetak. Keterangan gambar. Yang pertama, membuat sketsa pada plat cetak. Yang kedua, memindahkan ke plat, meratakan dan ditoreh bagian tinggi untuk bagian rendah. Yang ketiga, proses memberi tinta dengan bantuan roller. Yang keempat, menggosok atau meratakan dengan alat atau sendok, atau dipres dengan alat press atau mesin press. Yang kelima, buka pelan-pelan sambil dilihat apakah warna sudah rata. Yang keenam, hasil jadi sebuah karya seni cetak tinggi. Yang kedua, cetak saring. Proses pembuatan cetak saring. Yang pertama, kerangka screen. Bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium screen atau kain kasa atau monil merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. Yang kedua, meja cetak. Sebagai alat atau tempat untuk melakukan penyablonan. Yang ketiga, rattle, digunakan untuk meratakan tinta di screen. Yang keempat, obat sablon, emulsi atau sensitizer. Yang kelima, cat dan sari warna sablon. Proses pembuatan klise atau film negatif. Yang pertama, langsung pada screen. Setelah screen atau kain kasa diberi tulisan atau gambar atau corak, untuk area yang diinginkan tidak tembus oleh tinta diberi emulsi yang dicampur dengan sensitizer, kemudian dijemur atau penyinaran. Setelah kering, siap dipergunakan mencetak. Yang kedua, negatif film. Ini menggunakan kertas kalkir atau transparan atau kertas biasa yang sudah digambar. Untuk jenis kertas biasa, setelah digambar, dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah terlebih dahulu dan dikeringkan sehingga menjadi transparan. Proses afduk, pengeksposan. Afduk atau pengeksposan atau penyinaran adalah proses memindahkan gambar berupa selembaran kertas yang akan menjadi model atau desain ke screen dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Lapisan atau coating meliputi proses pencampuran emulsi dengan sensitizer atau obat afduk siap pakai dan mengoleskannya ke screen dengan menggunakan alat yang disebut coater atau pelapis. Bisa juga dipakai penggaris. Tahap pengolesan ini dilakukan di dalam ruang gelap. Pengeringan awal bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan hair dryer dengan didiamkan saja sampai kering sendiri atau menggunakan kipas angin. Penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon.
Krim yang sudah kering dari larutan emulsi, lalu bagian bawah dialasi busa hitam, dan bagian atas diletakkan klise negatif atau kertas yang siap diekspos. Kemudian ditutup dengan kaca untuk mengekspos klise supaya menempel rapat ke skrin. Lakukan penyinaran sekitar 20 detik untuk cahaya terik dan 50 detik untuk cahaya matahari redup atau sinar lampu neon. Pembuatan klise. Semprot dengan air untuk menghilangkan bagian yang seharusnya berlubang pada bagian skrin yang kita desain. Gunakan semprotan yang sesuai dan dapat menyemprot dengan kuat. Pengeringan bisa dilakukan dengan hair dryer atau panas matahari. Yang terakhir, proses mencetak. Skrin keringnya sudah melalui proses pengeksposan, gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak, tuang warna yang diinginkan, dan ratakan dengan rakam. Proses cetak saring selesai. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 심장이 타 내 말을 다 갈라질 듯한 믿음의 난 너로 적셔 틈을 채워가 꺼질 듯한 내 맘에 불을 붙여 나 Yeah It's the love shot